Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Setelah kemarin saya harus istirahat karena harus bertakziah di rumah paman saya karena beliau meninggal, dan hari ini saya mencoba untuk mencari suasana lain. Saya akan memberikan pengajian di luar rumah, di beranda rumah ini, di beranda rumah di rumah saya di Kampung Ngadi Suryan di Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Dan mudah-mudahan meskipun serba darurat ini, tempat ini mudah-mudahan bisa memberikan warna lain dalam kajian pada pagi hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari Selasa bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 2021, dan hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, terkait dengan kemerdekaan, saya sudah pernah mencoba untuk menjelaskan bahwa salah satu bentuk kemerdekaan itu adalah kemerdekaan di dalam beragama, memeluk agama dan menjalankan ajaran agama. Dan kemerdekaan yang paling hakiki kata para kiai saya itu adalah kemerdekaan kita dari belenggu nafsu, sehingga sikap tauhid kita itu betul-betul kita wujudkan dan bisa kita implementasikan dalam seluruh tindakan kita, sehingga kita ini punya cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak yang bebas dan bertanggung jawab, karena semua yang kita lakukan itu harus kita bertanggungjawabkan, utamanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari para jamaah tentang berpuasa pada tanggal 9 Muharram itu sebenarnya disyariatkan atau tidak. Sedikit saya cerita tentang puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram ini. Ada sebuah hadis yang pada saat saya mencoba untuk menelaah itu, ternyata saya bisa memahaminya dengan pemahaman yang menurut saya itu cukup memuaskan. Sebuah hadis yang dinyatakan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umair. Pada saat itu katanya Rasulullah itu pernah bersabda, la in baqitu ila qabilin la asuman natasi'ah. Jikalau masih ada umurku tahun depan, aku akan berpuasa pada tanggal 9, maksudnya tanggal 9 Muharram. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umair di dalam kitab Sahih Muslim juz 3 halaman 351, hadisnya hadis nomor 2723. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang kalau kita merujuk pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf, mereka berpendapat bahwa hari Asyura itu adalah hari ke-10 di bulan Muharram, dan pada hari itu disunahkan kita berpuasa. Nah, pada hari inilah Rasulullah SAW semasa hidupnya benar-benar melaksanakan puasa Asyura, dan kurang lebih setahun sebelum wafatnya beliau, ternyata beliau itu pernah bersabda dengan sabdanya, la in baqitu ila qabilin la asuman natasi'ah. Jikalau masih ada umurku tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Nah, para ulama berpendapat bahwa perkataan atau pernyataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang berbunyi la in baqitu ila qabilin la asuman natasi'ah mengandung kemungkinan beliau ingin memindahkan puasa tanggal 10 Muharram ke tanggal 9 Muharram.
tetapi ini adalah asumsi saja. Dan beliau ingin menggabungkan keduanya dalam pelaksanaan puasa Asyura, tetapi Rasulullah SAW ternyata wafat sebelum itu, yaitu sebelum melaksanakannya. Sekali lagi ini asumsi. Dengan memahami bahwa puasa tanggal 10 Muharram, kita pahami bahwa puasa tanggal 9 Muharram itu adalah sesuatu yang diinginkan, diharapkan, dicita-citakan oleh Rasulullah SAW yang sering dikenali dalam istilahnya para ulama dengan istilah sunnah hammiyah. Dan puasa tanggal 10 Muharram adalah sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka para ulama mengatakan kalau memang ingin berpuasa secara sempurna, ia berpuasalah kedua hari tersebut sekaligus, yaitu berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Nah, ini pendapat yang banyak disampaikan oleh para ulama. Bahkan Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, berdasarkan pemahaman beliau, nah ini istihad beliau berdua mengatakan bahwa puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasa di hari ke-10 saja pada tanggal 10 Muharram. Dan tingkatan kedua, puasa di hari ke-9 dan hari ke-10, dan tingkatan ketiga puasa di hari ke-9, 10 dan 11. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang sering diperbincangkan oleh para ulama dan orang Islam pada umumnya. Memang pada bulan Muharram itu ada satu hari yang dikenal dengan sebutan Hari Asyura, dan orang jahiliyah pada masa pra-Islam dan bangsa Yahudi sangat memuliakan hari itu. Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan para tentaranya. Karena ingin bersyukur atas karunia Allah, Nabi Musa alaihissalam akhirnya berpuasa pada hari ini. Nah, ketika sampai berita ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW melalui orang Yahudi yang tinggal di Madinah, beliau kemudian bersabda, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya lebih berhak mengikuti Musa dibandingkan kalian kaum Yahudi. Oleh karena itu kemudian pada saat itu Rasulullah SAW kemudian melakukan tindakan yang namanya puasa sunnah. Karena beliau mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari itu, maka beliau sampaikan sabdanya, dan kemudian sejak itulah memerintahkan umatnya untuk berpuasa, hingga jadilah puasa Asyura itu dikatakan sebagai ibadah yang disukai atau cintai, yang disebut dengan ibadah mustahab di dalam Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah, Abdullah bin Abbas, nah ini saudara sepupu Rasulullah, itu pernah berkisah begini. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'al yahuda tasumu yawma asyara. Faqala ma hadha? Qalu hadha yawmun salih. Hadha yawmun najjallahu bani Israila min aduwwihim. Fasamahu Musa. Qala fa ana haqqu bi Musa minkum. Fasamahu wa amara bisyami. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi itu melaksanakan puasa di hari Asyura. Nah, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hari apa ini?" Nah, atas pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, orang-orang Yahudi menjawab, "Ini adalah hari baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Maka Musa alaihissalam berpuasa pada hari ini." Nah, spontan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Saya lebih berhak mengikuti Musa dibanding kalian seperti saya," kata Rasulullah. Lalu saja ini bukan sebuah ekspresi kemarahan, tapi ekspresi antusiasme Rasulullah untuk beritibak pada apa yang dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka beliau kemudian berpuasa pada hari itu dan merintahkan umatnya untuk melakukannya. Nah, ini hadis yang bisa kita lacak pada kitab Sahih Bukhari, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pada kitab Sahih Bukhari juz 3 halaman 57, hadisnya hadis nomor 2004.
Kemudian ketika kita itu bertanya, bagaimana dengan puasa tanggal 9? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, memang para ulama itu berpendapat bahwa puasa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah itu puasa tanggal 10. Tetapi Rasulullah pernah berniat untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 dengan sabdanya, la in baqitu ila qabil la asuman tasi'ah. Jikalau masih ada umurku tahun depan, artinya kalau saya masih sempat, saya akan berpuasa pada tanggal itu, pada tanggal 10, tanggal 9 Muharram itu. Nah, dari sinilah kemudian para ulama mengatakan bahwa inilah yang disebut sunnah yang dicita-citakan oleh Rasulullah, tetapi belum dilaksanakan Rasulullah karena beliau meninggal sebelum melaksanakannya. Nah, bahkan kemudian para ulama mengatakan kalau memang ingin melaksanakannya, laksanakan tanggal 9 dan 10. Bahkan ada pendapat yang mengatakan lengkapi tanggal 11 juga nggak apa-apa. Ini yang dikatakan oleh Imam Syaukani dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, bagaimana dengan puasa tanggal 11 Muharram? Sebagian ulama pendapat dianjurkan melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Ini dinyatakan di dalam sebuah pernyataan para ulama itu, mereka mengutip sebuah hadis yang berasal dari para sahabat tentang puasa itu. Jadi satu saat Rasulullah itu mengatakan, sumu yauma asyura, berpuasalah pada hari Asyura, wa khalifu fihil yahud, dan jangan sama dengan model orang Yahudi, berselisih dengan orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman, puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nah, ini hadis yang kemudian dinyatakan sebagai hadis yang bisa dipakai untuk melaksanakan puasa tanggal 11 itu. Nah, hadisnya juga dikuatkan dengan hadis lain, sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi pada kitab Sunan Al-Kubra, Sunan Al-Kubra juz 4 halaman 287, hadisnya nomor 8667. Nah, bagaimana kemudian para ulama memberikan penjelasan? Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Baihaqi itu ternyata ketika diteliti syaratnya dhaif. Karena keadaan salah seorang perawi yang bernama Muhammad bin Abi Layla itu memang lemah, tetapi ternyata dia tidak sendirian. Hadis ini memiliki jalur penguat dari kitab-kitab yang lain, terutama dari seorang yang bernama Shalih bin Abi Shalih bin Khay. Nah, inilah yang kemudian dikatakan bahwa hadis ini menjadi hadis yang bisa terangkat, menjadi hadis yang makbul karena dikuatkan oleh hadis lain yang memberikan penguatan terhadap makna hadis ini. Demikian juga hadis ini juga dinilai oleh Muhammad Nasruddin Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami, hadisnya nomor 3506, dan juga dinilai dhaif oleh Syu'aib Al-Arnaud. Dan bahkan Syu'aib Al-Arnaud memberikan keterangan isnadu dhaifun, sanadnya dhaif, karena ada perawi yang bernama Ibnu Abi Layla yang nama sebenarnya adalah Muhammad bin Abdurrahman, yang dikatakan dia itu hafalannya rusak, sayyi'ul hifdzi. Sementara Daud bin Ali mengatakan bahwa beberapa ahli hadis meriwayatkan hadis darinya. Ibnu Hibban menyebutkan biografinya di dalam kitab Al-Thiqah, dan beliau berkomentar dia itu sering keliru. Wa qala yakhti, dia sedang keliru. Dan Imam Al-Zahabi mengatakan walaisa hadithu bi hujjah, hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, dia disimpulkan mengenai status anjuran puasa pada tanggal 9 Muharram itu hadisnya dhaif, sehingga para ulama mengatakan tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, kalau begitu bagaimana? Apakah kita boleh berpuasa tanggal 11 Muharram? Nah, lemahnya hadis yang menganjurkan puasa tanggal 11 Muharram menurut para ulama itu tidak menunjukkan bahwa puasa di tanggal itu hukumnya terlarang. Kita masih memiliki argumen dari hadis yang menganjurkan untuk berbanyak puasa selama bulan Muharram. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan Rasulullah pernah bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-fadhirah salatul lail. Baik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat lail.
Nah, karena itulah para ulama membolehkan seorang melakukan puasa tanggal 11 Muharram dengan beberapa catatan. Yang pertama, catatannya begini. Orang tidak boleh meyakini bahwa tanggal 11 Muharram itu yang kemudian ditandai dengan puasa 11 Muharram secara khusus merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena dalil mengenai anjuran puasa tanggal 11 Muharram itu oleh para ulama dikatakan statusnya dhaif. Namun puasa tanggal 11 Muharram merupakan bagian dari anjuran untuk memperbanyak puasa selama bulan Muharram. Ini yang pertama. Jadi berpuasa tanggal 11 Muharram silahkan sebagai rangkaian dari puasa Muharram. Imam Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Silsilah Al-Huda wan Nur mengatakan annahu la ba'sa bi syamil yaumil hadi asyar la li khususi nassin walakinnahu dakhilun fi qali sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Tidak ada masalah berpuasa pada tanggal 11 Muharram. Jadi dia mengatakan berpuasa pada tanggal 11 Muharram itu tidak ada masalah. Dan bukan karena hadis yang menyebutkan hal itu kita berpuasa. Namun karena puasa itu termasuk dalam cakupan sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW bahwa puasa terbaik setelah Ramadan menurut sabda Nabi Muhammad SAW adalah puasa di bulan Allah yaitu bulan Muharram. Jadi ketika kita berpuasa merangkaikan puasa itu dengan puasa sunnah tanggal 10 Muharram ya nggak ada masalah. Jadi tidak berpuasa khusus tanggal itu karena ini puasa di rangkaian puasa yang dilakukan pada bulan Muharram karena di bulan Muharram kita diminta untuk memperbanyak puasa. Jadi syarat yang pertama sekali lagi jangan meyakini tanggal 11 Muharram itu adalah puasa khusus yang secara khusus merupakan bagian dari sunnah Rasulullah karena dasar hadisnya dikatakan oleh para ulama sebagai hadis dhaif. Yang kedua, sebagian ulama menganjurkan berpuasa pada tanggal 11 Muharram itu jika terjadi keraguan mengenai Al-Muharram. Tidak jelas kapan tanggal 1 dimulai itu. Jadi kalau tanggalnya itu tidak jelas, jadi ya silahkan berpuasa tanggal 11 Muharram. Al-Muharramnya kapan? Ya, maka kemudian tanggal 11 Muharram itu dipakai sebagai cara untuk mengantisipasi kemudian cerita tanggal 11 Muharram berpuasa. Nah, di sini Ibnu Qudamah misalnya, saya menukil terangan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah, qala Ahmad fa in istaba alaihi awal syahri sama thalathata ayyam wa inna ma yaf'alu dhalika lita yaqana shaumat tasi wal ashir. Imam Ahmad mengatakan jika seseorang tidak yakin dengan awal bulan Muharram maksudnya, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari. Dia lakukan itu semua agar lebih yakin bahwa dia telah berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, bisa kita lacak di dalam kitab Al-Mughni juz 3 halaman 112. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, maka ketika saya ditanya, bagaimana puasa tanggal 9 Dzulhijjah? Itu masyru' karena apa? Karena itu adalah puasa yang disitakan oleh Rasulullah. Dan jangan kemudian karena tanggal 9 berpuasa, tanggal 10 tidak berpuasa karena puasa yang disunnahkan secara fi'liyah yaitu sudah dikerjakan Rasulullah tanggal 10, tanggal 10-nya berpuasa. Dan kalau mau merangkaikan lagi tanggal 11, lengkapi itu dalam rangka untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Jadi yang kuat bahwa ketika kita ingin mengerjakan puasa itu seperti yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, berpuasalah pada tanggal 10. Ya, itu aja. Ketika kita itu mau berpuasa, ya berpuasa tanggal 10 karena Rasulullah berpuasa tanggal 10 itu. Nah kemudian kalau kita ingin melengkapi, lengkapilah tanggal 9 karena tanggal 9 itu adalah hari di mana hari itu Rasulullah sebenarnya sudah ingin melaksanakan puasa. Meskipun kemudian belum melaksanakannya karena beliau wafat sebelum melaksanakannya. Ini yang disebut dengan sunnah hamiyah. Meskipun ada ulama yang mengatakan bahwa karena belum dilaksanakan oleh Rasulullah, maka kekuatan sebagai dalil untuk berpuasa itu tidak seperti kekuatan dalil yang ada pada tanggal 10, yaitu pendapat. Tetapi sekali lagi, utamanya para jumhur ulama mengatakan pada tanggal 9 dan 10 itu adalah puasa disunahkan. Yang pertama, sunnahnya itu yang disebut sunnah hamiyah. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Tanggal 9 itu sunnah hamiyah
Itu sunnah yang dicita-citakan Rasulullah belum dilaksanakan. Tanggal 10 itu adalah sunnah fi'liyah, sunnah yang dilaksanakan Rasulullah. Dan kalau dilengkapi tanggal 11 itu sekedar untuk melengkapi puasa pada bulan Muharram, karena di dalam bulan Muharram kita dianjurkan untuk berbanyak puasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika Anda bertanya apakah tanggal 9 dan 10 itu juga dilaksanakan oleh para sahabat, dan yang semacam ini memang pernah dilakukan oleh para sahabat. Antara lain riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu melaksanakannya, dan ketika beliau ragu dengan awal masuknya bulan Muharram, bahkan kemudian Abdullah bin Abbas melaksanakannya pada tanggal 11 juga. Artinya apa? Ketika kita itu mau berpuasa pada bulan Muharram, berpuasalah pada bulan Muharram itu untuk berpuasa pada tanggal 9 sebagai sunnah hamiyahnya Rasulullah. Berpuasalah pada tanggal 10, itu yang paling kuat, yaitu sunnah fi'liyah Rasulullah. Kalau ingin melengkapi tanggal 11 seperti yang dilakukan ini namanya Kamil, namanya Abdurrahman Kamil Amrullah. Nah, baik, inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Kamil dia.